Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Marani dan teman saya Arfa Rifia Zahra. Prasetyo Kusuma-Dewanto. Kami ingin Kami membuat ingin video vlog membuat dengan video bertemakan vlog toleransi dengan di Museum bertemakan HK toleransi Indonesia. di Museum HK Indonesia. Oke teman-teman, jadi ini pertama-tama kita akan memasuki pintu Museum HK Indonesia. Sebelum memasuki pintu Museum HK Indonesia, di sini ada pemberitahuan bahwa bukanya itu hari Selasa dan Minggu pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia bagian barat dan hari Senin libur atau tutup. Selanjutnya di sini ada batu pertama Museum HK Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Agustus 2012. Museum HK Indonesia diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Dr. Kehormatan atau Honoris Causa Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta 30 Agustus 2014. Ini adalah salah satu contoh arti dari tulisan yang besar tadi, yaitu aku. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang mengapa membangun Museum HK Indonesia. Yang pertama itu beberapa ratus tahun silam karena alasan bencana alam atau peperangan, nenek moyang orang HK terpaksa meninggalkan kampung halamannya di Cina Selatan dan merantau ke Nusantara demi kelangsungan hidup mereka bekerja sebagai kali tumbang, buruh perkebunan, petani, dan pedagang kecil. Atas jerih payahnya di antara mereka banyak yang berhasil dan kemudian bersama-sama etnik lainnya telah memberi kontribusi yang tidak kecil bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi setempat. Melalui museum ini, semoga generasi muda bisa mendapat inspirasi dari semangat perjuangannya dan mau mempelajari pengalaman sukses mereka. Museum ini juga akan mencatat bagaimana kontribusi etnik Tionghoa terhadap nusa dan bangsa, mulai dari masa Nusantara hingga Republik Indonesia. Termasuk diantaranya ialah partisipasi para pemuda Tionghoa dalam Sumpah Pemuda 1928 maupun di dalam proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Museum ini juga akan menampilkan tokoh-tokoh Tionghoa di bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, olahraga, dan lain-lain. Semuanya ini menunjukkan fakta yang patut disebarluaskan bahwa etnik Tionghoa adalah bagian integral dari bangsa Indonesia, demi untuk memperkuat proses pembangunan bangsa. Mengenal bangunan Tulau. Gedung Museum HK Indonesia ini dirancang dengan mengambil contoh bangunan Tulau terkenal, yaitu Zhenqinglau, yang terletak di Yongding, Fujian, Cina Selatan. Tulau artinya bangunan tanah, adalah tempat pemukiman orang-orang HK yang istimewa di pegunungan Fujian. Nenek moyang orang HK sejak abad ke-12 karena peperangan atau bencana alam telah berpindah secara bertahap dari Cina Utara ke selatan, lalu menetap di provinsi Fujian. Karena waktu itu keadaan tidak kondusif, maka mereka membangun kelompok demi kelompok tempat pemukiman yang berbentuk benteng ini antara abad ke-12 sampai akhir abad ke-20. Tulau yang aslinya biasanya dibuat besar, tertutup, dan berupa benteng. Bentuknya bulat atau persegi, bertingkat 3-5, dan dibangun dengan tanah yang ditumbuk padat dan tebal. Tembok bagian luar dibuat dari campuran bahan tanah, kapur, batu, bambu, kayu, balok, dan lain-lain, sehingga ketebalannya mencapai 2 meter. Tulau yang besar bisa dihuni sampai 100 keluarga. Demi alasan keamanan, lantai 1 biasanya tidak diberi jendela, hanya mempunyai satu pintu masuk, terbuat dari kayu setebal 10-12 cm dan dilapisi dengan plat besi. Setiap lantai mempunyai fungsi yang berbeda. Misalnya, lantai dasar terdapat dapur, ruangan makan, tempat ibadah, sekolahan, fuga buat gali sumur, dan tempat peternakan. Lantai 2 dijadikan gudang penyimpanan makanan. Lantai 3 dan yang lebih tinggi sebagai rumah tinggal. Lebih sering di lantai yang paling atas dibuatkan lubang tembak dengan tujuan untuk menghalau para penyerang. Berikut ini salah satu contoh daftar nama marga orang Tionghoa, terdiri dari 438 kata. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dokumentasi kedatangan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang, Joko Widodo. Selanjutnya dokumentasi pengesahan atau peresmian kepada Presiden Republik Indonesia kita yang ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, dengan meresmikan gedung Museum HK Indonesia. Penjelasan mengenai tentang toleransi Museum HK Indonesia, yaitu agar masyarakat Indonesia tidak memandang sebelah mata orang Tionghoa, karena beberapa tokoh Tionghoa yang sudah berjuang demi nusa dan bangsa, namun mereka malah dikecewakan oleh negara yang mereka perjuangkan kemerdekaannya. Perjuangan mereka perlu diingat oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda saat ini, untuk meningkatkan pengetahuan akan sejarah proklamasi dan kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada di Indonesia.
Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi bangsa yang harmonis dan hidup dalam toleransi dan damai dalam perbedaan. Maka dari itu dirasa perlu untuk merancang sebuah karya yang dapat memberi pengetahuan dan edukasi kepada generasi muda mengenai perjuangan para tokoh Tionghoa bagi proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Diharapkan melalui karya yang dirancang, target sasaran dapat lebih mengerti pentingnya toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada di tanah tercinta ini. Dan salah satu karyanya yaitu adalah Museum Hakka Indonesia itu sendiri. Jelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terus mengingatkan warga Indonesia tentang pentingnya menjaga kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan beragama. Hal itu pula yang kembali disampaikan SBY ketika meresmikan Museum Hakka Indonesia di Taman Budaya Tionghoa, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu 30 Agustus. Kita benar-benar harus bisa memperkuat kerukunan itu dari Sabang sampai Merauke, ujarnya saat memberikan sambutan. SBY mengatakan dirinya telah membuktikan pada warga Tionghoa di Indonesia bahwa pada masa pemerintahannya pula diskriminasi SARA dihapuskan. Ia berharap pemimpin selanjutnya pun dapat melaksanakan hal yang sama. Semboyan kita berbeda tetapi tetap satu. Hakka bagian dari wujud itu, satu jiwa, satu tekad, satu karya untuk memajukan Indonesia, teganya. Museum Hakka merupakan bangunan yang terdiri dari 3 ruangan pameran, yaitu Museum Tionghoa Indonesia, Museum Hakka Indonesia, dan Museum Yongding Hakka Indonesia. Museum ini dibangun karena sejarah Hakka Indonesia dianggap menjadi bagian dari sejarah Tionghoa Indonesia. Orang Hakka Yongding Indonesia sendiri tidak sedikit jumlahnya. Mereka berkecimpung di bidang usaha obat-obatan atau farmasi. Sedangkan leluhur mereka bermukim di bangunan bundar yang disebut Tulau di pegunungan Fujian, Tiongkok. Bangunan Tulau ini dijadikan contoh untuk pola Museum Hakka Indonesia. Sekian penjelasan video vlog dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.